valid. Tapi waktu kecil saya punya cita-cita, satu cita-cita saya. Tuhan, Angel mau dong ada di depan. Saya bilang gitu. Terus akhirnya papa saya selesai khotbah, saya bilang sama papa saya, Pak, Angel mau dong, mau di depan kayak papa di atas panggung, bisa nyanyi kayak apa-apa. Terus papa saya bilang begini, berdoa minta sama Tuhan, kamu belajar nyanyi dulu, gitu kan. So, oke papi, oke. Saudara-saudara, tidak lama, umur saya pada waktu itu masih SD, dan akhirnya saya terus jadi anak sekolah biasa. Pada umur saya 16 tahun, saya sudah mau Sweet 17. Saya bilang sama papa saya, biasanya kalau anak-anak Sweet 17 dari 16 mau ke 17 tahun itu biasanya harus bikin acara yang meriah, dan saya ingin sekali itu, saya tunggu-tunggu. Saya bilang, Pak, kalau saya 17 tahun, Sweet 17, bikin acara yang meriah ya Pak, kasih saya kado yang saya mau ya Pak, saya bilang gitu. Pak, saya mau mobil, saya bilang gitu. Terus papa saya bilang begini, jangan minta sama papa, berdoa berlutut minta Tuhan berkati papa supaya papa bisa berkati kamu. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, 17 tahun nanti, ini bulan Agustus, saya ulang tahun bulan Januari. Jadi saya berdoa, Tuhan, 17 di bulan Januari saat umur saya 17 tahun, saya mau minta kado yang paling indah dari Tuhan, saya bilang gitu. Saya sebutin satu-satu gitu kan. Karena saya orangnya detail gitu, bilang Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini gitu. Padahal nggak perlu kita sebutin detail, Tuhan tahu apa yang kita inginkan dan butuhkan gitu kan. Akhirnya tapi yang namanya juga anak-anak ya, Tuhan mau mobil, mau ini, mau ini. Saudara-saudara, di bulan Agustus itu ternyata Tuhan berkata lain. Pas tepat jam 12 malam, papa saya unfall, koma. Tiba-tiba jatuh, beliau koma. Saya bilang, Tuhan, terus akhirnya kita berkumpul. Papa saya punya satu istri. Jadi kami berkeluarga ada 8. Anak papa saya dan mama saya ada 6 orang. Papa dan mama saya jadi 2 orang. Jadi ada 8 orang. Kemudian saudara-saudara, papa saya unfall di dalam kamar. Akhirnya harus buru-buru, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, saudara-saudara, yang pertama saya cari pada saat saya sampai di rumah sakit adalah ruang doa untuk orang Kristen. Terus sampai di sana saya bilang, papa saya masuk ruang ICU, ruang UGD. Saya langsung berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong papa saya. Dalam keluarga yang mencari uang cuma papa saya. Kalau Tuhan ambil papa saya atau terjadi apa-apa dengan papa saya, kita udah gak ada lagi yang bisa cari makan dan cari uang untuk keluarga ini. Keluarga ini gak akan survive Tuhan. Keluarga ini akan terlantar. Waktu itu saya belum syuting, belum mengerti yang namanya syuting gitu. Kami kakak adik hanya anak-anak sekolah biasa, dan mama saya hanya ibu rumah tangga biasa yang dapat penghasilan dari suami. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, jangan tinggalkan keluarga kami. Tuhan, tolong selamatkan papa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudara, saya berdoa dari jam 1, saya berlutut, saya nangis terus. Karena kelihatannya parah sekali gitu papa saya. Jam 7 pagi saudara-saudara, tiba-tiba keluarga Bapak Vence Karamoy, saya Angel Karamoy gitu. Jadi keluarga Bapak Vence Karamoy untuk datang ke ruang ICU. Wah, saya mendengar nama itu dipanggil. Saya berarti anaknya. Saya lari saudara-saudara. Saya menghampiri dokter. Saya bilang, dokter, bagaimana keadaan papa saya? Saudara-saudara, dokter itu bilang, ini istrinya, ini anaknya. Iya. Ibu, kami tim dokter sudah berusaha. Menurut kami seluruh tim dokter, kami tidak bisa melakukan apapun untuk suami ibu. Kalaupun suami ibu akan selamat, suami ibu akan cacat, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, hanya diam saja di tempat tidur, tidak ada reaksi apapun. Hidup tapi bagaikan orang mati gitu saudara-saudara. Tapi saran kami, ibu berdoa, ikhlaskan. Wah, sebagai seorang anak yang sangat sayang sama papa, saya bilang enggak. Silakan masuk, berdoa saja. Biasanya saudara-saudara,
Kalau di ruang ICU, kalau sudah dipakai untuk berdoa saja, dokter angkat tangan, saudara-saudara, itu tandanya sudah tidak ada harapan. Saya masih berdoa, Tuhan jangan, Tuhan tolong papa saya. Sampai di ruang ICU tersebut, saya melihat papa saya sudah terkapar, selang di mana-mana. Saya berdoa, saya masih terus lihat, dan patokan saya monitor yang menentukan itu apa namanya ya? Yang menentukan jantung itu yang tut gitu ya. Mengerti ya saudara-saudara? Saya hanya lihatin itu aja, mesin itu aja, monitor itu saja. Kalau monitor itu masih naik turun, itu tandanya papa saya masih baik-baik saja. Saya bilang, Tuhan, saya sambil lihat, Tuhan tolong. Karena yang saya ingat, yang saya pikirkan adalah gimana kalau terjadi sesuatu sama papa saya? Mama nggak kerja, kita adik kakak masih sekolah semuanya. Waktu itu yang paling besar kakak saya kelas 1 SMA ya. Saya masih kelas 3 SMP. Adik saya yang paling kecil kelas 3 SD. Saya bilang, Tuhan jangan terjadi apa-apa sama papa. Tuhan tolong papa. Tuhan pasti punya rencana yang baik buat saya. Saudara-saudara, saya paksa. Saya berdoa, saya memaksa kehendak saya kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan. Angel nggak mau tahu, Tuhan pasti bisa sembuhkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggugah hati saya, yang seperti mengatakan dan memberikan pengertian kepada saya, kenapa kamu memaksakan kehendakmu yang jadi bukan kehendakku yang jadi? Saya diam, saudara-saudara. Saya bilang, sepertinya ada yang salah sama saya. Sepertinya ada yang salah sama doa saya. Akhirnya saya rubah doa saya saat itu, saudara. Saya bilang, oke Tuhan, Angel gak mau memaksakan kehendak Angel yang jadi. Angel serahkan biar kehendak Tuhan yang terjadi akan papa dan akan keluarga kami, Tuhan. Engkau lebih tahu segalanya. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan papa saya, kuasa Tuhan sangat terlalu besar untuk bisa jangankan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati saja Tuhan sanggup. Sembuhkan papa saya saat ini juga kalau Tuhan mau sembuhkan. Tapi kalau rencana Tuhan lain dalam hidup papa saya dan keluarga kami, saya berserah kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Setelah saya amin doa itu, saudara-saudara, tiba-tiba monitor yang saya lihat langsung berubah menjadi saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan harus ambil orang yang paling saya sayangi? Tuhan, kenapa Tuhan harus ambil orang papa saya? Tuhan, dikit lagi saya Sweet 17. Apakah ini hadiah yang paling indah yang Tuhan berikan buat saya? Belum Januari, Tuhan, ini masih bulan Agustus. Tapi Tuhan ambil bapak saya. Saat saya nangis, saya khawatir dengan keadaan kami. Tiba-tiba, saudara-saudara, entah datangnya dari mana, hati saya tiba-tiba merasa ke dalam hati saya, pikiran saya, perasaan saya, tiba-tiba kesedihan itu totally hilang. Saya hanya bisa merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Saya bilang, jangan-jangan saya sudah gila di depan mayat papa saya. Kenapa tiba-tiba saya sedih itu berubah menjadi damai yang luar biasa yang gak pernah saya rasakan? Saya bilang, justru saat itu saya menenangkan mama saya yang masih menangis. Saya bilang, saya gak tahu apa yang menggerakkan saya. Saya bilang, mama gak usah takut, ada Tuhan. Dan saudara-saudara, saat itu saudara-saudara, singkat cerita, papa saya, kami melakukan penguburan, saudara-saudara. Papa saya dikubur. Akhirnya 1 bulan papa saya dipanggil Tuhan. 2 bulan papa saya dipanggil Tuhan. Tabungan ada, saudara-saudara. Tapi kalau tabungan itu dipakai terus tanpa ada income, lama-lama akan habis, saudara-saudara. Itu yang terjadi dalam keluarga kami. 1 bulan masih fine, 2 bulan mulai kekurangan, 3 bulan mulai pusing dan bingung bagaimana membayar uang sekolah. Ada 6 orang anak, mama tidak bekerja. 3 bulan, 4 bulan, hampir ke 4 bulan, saudara-saudara, kami makan sudah mulai irit. Kami makan mie instan, saudara-saudara, dibagi 7 orang sama mama saya.
sekali, prihatin saudara-saudara. Dan satu yang membuat saya nggak kuat, waktu itu adik saya ada 4 orang mau pergi ke sekolah. Kondisi mama saya tidak punya uang sama sekali, makan saja susah sekali. Uang sekolah sudah nunggak 1 bulan, malu di sekolah. Nama saya terus yang disebut, Angel belum bayar sekolah, Angel belum bayar uang sekolah, kayaknya malu gitu saudara. Tapi bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Adik saya mau berangkat ke sekolah minta uang jajan. Mami, minta uang jajan. Mami saya bilang, nggak ada. Mereka marah-marah. Mereka bilang, Mami gimana sih? Mami pelit. Mami kenapa kamu kasih uang? Kita kan lapar di sekolah. Mama saya bilang, udah kalau mau makan, tahan laparnya, nanti di rumah baru makan. Padahal bingung juga mau makan apa saudara-saudara. Saat itu saya bilang, saya lihat dari jauh, saya bilang dalam hati saya, hey, Mami bukannya pelit, Mami bukannya nggak mau kasih uang, tapi Mami nggak punya uang, cuma Mami nggak bilang sama kalian. Dalam hati saya nangis. Saya nggak kuat, saya bilang Tuhan, saya lari. Papa saya dulu selalu mengajarkan kepada saya, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, perkara apapun yang terjadi, lari ke dalam kamar, berlutut kunci pintu dan berdoa minta sama Tuhan. Saya lari saudara-saudara, saya berlutut, saya bilang Tuhan, saya gak kuat melihat keadaan keluarga kita Tuhan. Tuhan, sekarang keluarga kita udah memprihatinkan, sangat susah Tuhan. Tuhan rasanya kalau Angel bisa bantu, Angel akan bantu Tuhan, tapi gimana caranya Angel masih sekolah? Saya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhan punya rencana yang baik buat saya, ada satu ayat firman Tuhan yang saya percaya dan saya klaim saat itu. Tuhan, di firman Tuhan mengatakan, burung di udara saja Tuhan pelihara bagaimana aku dan adik-adikku. Aku bilang, aku mau klaim janji firman Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa ujilah akan aku klaim dengan iman saudara-saudara. Di saat tidak bisa melakukan apapun lagi, mau kerja apa? Saya nggak punya talenta apapun pada saat itu saudara. Saya nggak tahu, saya bingung mau kerja apa. Saya cuma bisa berlutut, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya cuma bisa mengandalkan Tuhan. Saya minta ampun. Waktu itu saya berpikir bahwa keluarga saya bisa survive itu karena ada papa saya yang bekerja untuk keluarga. Tetapi salah saudara-saudara. Saya bilang Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya mengandalkan manusia. Saat ini saya mau 100% mengandalkan Tuhan. Saya tahu hidup saya dipelihara dan diberkati itu karena Tuhan, bukan karena papa saya. Dan saudara, saya klaim, saya bilang Tuhan tolong saya. Setelah saya berdoa saudara-saudara, saya yang nobody, saya belum pernah syuting. 1 minggu kemudian, mama saya dapat telepon dari salah satu production house. Saat itu yang terkenal sekali Multivision Plus. Saya disuruh datang ke sana. Saya bilang, Mam, apa modal kita? Aku nggak bisa acting, aku nggak bisa ngapa-ngapain Mam. Aku nggak tahu apa-apa. Mama bilang, Mami juga bingung. Mami bukan artis, tapi kita disuruh datang. Udah kita datang aja. Terus kita mau datang pakai apa Mam? Uang tidak ada. Ada. Mama tinggal satu lembar 50.000. Tapi ini kan buat makan. Pakai saja ini untuk kamu. Terus saya bilang, nggak mau Mam. Kalau kita diterima datang ke sana jadi artis, kalau nggak bisa makan kita 1 minggu. Saya bilang, pakai, beriman, percaya sama Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, saya berjalan ke production house tersebut. Modal saya apa sebelum saya melangkah saudara-saudara? Saya cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melangkah bersama dengan Tuhan. Sampai di sana saudara, ada ratusan orang yang antri, cantik, kaya, jago acting. Saya lihat artis-artis banyak juga. Bayangkan saudara-saudara, saya gemeteran, saya bilang, oh my God, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak punya apa-apa. Yang saya pikirkan cuma, saya bilang, Mah, Angel nggak bisa acting, Angel nggak pede. Mah gimana? Udah, kamu percaya, kamu itu anak Tuhan. Iya Mah, tapi nggak bisa acting. Berdoa. Saudara,
dipanggil, dan akhirnya saya disuruh casting. Dipanggil nama saya, Angel Naramoy, panggil, suruh casting, tolong kamu nangis ya. Saya bingung, aduh, saya mesti nangis gimana? Acting aja saya tidak mengerti. Ini baca skenario, dialog ini kamu harus hafal, dan kamu harus menangis pada saat saya bilang action. Saya bilang, what? Waduh, saya bilang, oh Tuhan, saya nengok mama saya dengan panik. What should I do? Mam, aku harus ngapain? Terus mami cuma tangan begini, berdoa. Aduh, Mam, dia berdoa. Tapi apakah dengan berdoa air matanya tiba-tiba turun, Mam? Aduh, apakah dengan berdoa tiba-tiba saya langsung jago acting? Saudara, lagi-lagi saya cuma mengandalkan Tuhan. Kamera, kalau saya bilang rolling, setelah rolling action, kamu langsung acting dan kamu langsung nangis. Kamera, saya deg-degan. Rolling, makin saya deg-degan, rasanya mau pingsan, saudara-saudara. Tetapi saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Action! You know what, saudara-saudara? Seketika itu juga, saya nggak tahu. Tiba-tiba air mata saya muncul, keluar banyak sekali, dan tiba-tiba saya bisa berdialog gitu dengan dia. Oh my God, oh my God, apa yang terjadi? Saya tahu itu karena pertolongan Tuhan. Saya tahu di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat tepat pada waktunya Tuhan menolong, saudara. Tuhan gak mungkin mempermalukan kita, saudara. Itu, saya gak bisa acting, tiba-tiba saya bisa acting. Dan setelah saya casting, kami mau pulang. Oke, setelah casting, mungkin nanti dikabarin lain kali. Saya pulang, terus saya mau pulang, terus saya bilang, Mam, ini udah kita pulang. Iya. Terus, kelanjutannya apa? Gak tahu. What? Uangnya udah habis, Mam, untuk transportasi. Iya. Terus berdoa. Aduh, lagi-lagi berdoa. Mam, tapi ya itu saya lakukan, berdoa. Saat saya mau keluar dari ruangan tersebut, dipanggil bagian casting. Angel Naramoy ada orang tuanya karena masih di bawah 17 tahun, masih 16 tahun. Jadi harus orang tua. Mami Angel, aduh jangan pulang dulu. Oh, kenapa? Dipanggil sama produser and sutradara. Hah? Produser sama sutradara apa ya? Saya tidak mengerti dulu. Produser yang membuat sinetron itu dan yang mempunyai PH tersebut, dan sutradara director yang meng-guide saat kita acting di lapangan. Disuruh naik ke atas, saya deg-degan. Dulu di PH Multivision Plus. Sampai di sana, saudara-saudara, untuk menjadi artis itu susah-susah gampang. Kalau sutradara sudah setuju, produser belum setuju, gak mungkin. Kalau produser setuju, sutradara bilang, oh dia tidak bisa acting, oh mukanya tidak kamera face, oh kurang oke, gak akan mungkin bisa jadi artis. Saat itu saudara sampai di sana, sutradaranya bilang gini, ini Angel, iya Om, ini maminya, ya. Gini, Mami Angel, kita sudah lihat hasil acting Angel, dan saya sutradara dan Pak Ram Punjabi selaku produser akan menjadikan Angel peran utama dalam sinetron Bidadari dan mengkontrak Angel eksklusif selama 4 tahun. What? Saya bilang, oh my God, peran utama. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kalau Tuhan mau memberkati kita, Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor, saudara-saudara. Amin. Amin. Asalkan kita betul-betul mengandalkan dan percaya. Saya bilang, wah, bukan siapa-siapa, Tuhan langsung angkat jadi peran utama. Bingung saya, tapi saya nggak perlu bingung karena saya ada Tuhan. Saya anak Tuhan, saya nggak perlu takut. Saudara, setelah dipanggil, oke, thank you. Langsung urus kontrak ya, bagian keuangan dan lain sebagainya. Honornya sekian, terserah mau honor berapa. Yang penting saya bisa main sinetron, sudah sangat bersyukur. Oke, kita mau pulang. Mama bilang, Dek, tapi kita nggak punya uang, kita pinjam kali ya ke tante ini, ke tante itu, ke tante ini. Terus saya bilang, Tuhan, percuma juga kalau kita diminta jadi peran utama sinetron, tapi nggak ada uangnya gitu. Terus aku bilang, Ma gimana? Lagi-lagi Mami bilang berdoa.
Berdoa lagi saya, saudara-saudara. Jadi udah, modal saya cuma doa. Saya bilang, Tuhan, tidak ada uang Tuhan untuk melakukan proses syuting. Dan biasanya honor baru dibayarkan. Honor itu baru dibayarkan setelah 1 bulan syuting, baru honor dibayarkan. Saya bilang, aduh dapat duit dari mana? Tiba-tiba dipanggil saudara-saudara soal bagian keuangan. Mami Angel, ini teken kontrak dulu, jangan langsung bawa. Oh oke. Honornya sekian. Oh iya terserah. Iya tanda tangan dulu. Oke terima kasih. Tiba-tiba keuangannya dapat telepon dari produser. Oh iya, oke. Hah? Oke. Ya, oke. Tutup. Tiba-tiba bagian keuangan bilang, Mami Angel, saya baru dapat telepon dari produser. Saya juga bingung. Biasanya honor baru keluar 1 bulan setelah syuting. Tapi produser itu bilang begini, katanya saya disuruh kasih ini cek, nilainya ratusan juta rupiah, dan langsung bisa dicairkan di gedung sebelah. Nilai ratusan juta rupiah saat itu juga Tuhan berikan, saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tuhan kalau mau memberkati, Dia menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan kalau sudah menaruh kita di tempat itu, Tuhan gak mungkin permalukan, saudara-saudara. Pasti Tuhan akan lengkapi. Di saat gak punya uang, di saat saya gak punya cita-cita untuk menjadi apa, cuma hanya saya pikir hanya anak hamba Tuhannya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita susah, tetapi bisa kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu yang akan Tuhan lakukan bagi saya dan saudara di tempat ini. Untuk itu, mungkin di sini juga ada adik-adik. Mungkin ini bisa menjadi berkat dan inspirasi buat adik-adik semua, bahwa jangan pernah takut akan masa depan kita. Taruh saja ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat kita, saudara, adik-adik. Dan mungkin di sini juga ada ibu-ibu. Saya juga ibu-ibu, saya bisa merasakan. Di saat kita nggak punya pekerjaan, di saat kita mungkin ditinggalkan oleh suami atau ditinggalkan oleh pekerjaan, nggak usah takut ibu-ibu. Masih ada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak-bapak jangan pernah takut. Nggak ada pekerjaan, belum ada pemasukan, jangan takut. Berdoa minta sama Tuhan. Percaya, janji firman Tuhan pasti akan digenapi bagi kita. Asalkan kita mau mengandalkan Tuhan. Apapun perkara dalam hidup saya, terus